terlalu Itu dia, paling cuma dari roketnya doang kalau misalkan tuh itu pun nempel banget ya. Yes. Bisa ditembak pakai roket, cuman lawannya Dun sih. Dan ini butuh anti heal pastinya. Ya meskipun ada Zhuangzi juga. Ternyata ini yang pakai support jadinya tough ya. Oke, tough jadi support Falah kelas lane. Ini gua nggak tahu ya. Mungkin dari sini masih salah, harusnya Falah itu mid, Psycho itu yang support. Cuma kita bakal lihat aja di game nanti siapa yang pakai role tersebut. Ini agak atau emang tukeran ya? Emang mutukan atau emang mereka cocoknya kayak gitu mungkin dari percobaan untuk scrim atau semacamnya, kita nggak tahu juga. Bisa jadi. Bisa jadi. Ya, ini dia. Gak ada invade sih harusnya. Pergerakan di kan? Oh nggak Falah ya? Falah mid ya? Tapi Iya. kenapa gambar tadi ini salah banget? Salah gambar. Salah ya? Aman aja. Iya, Falah dari Zoyu ya. Mereka harusnya nggak ada invade sama sekali, tapi ini pergerakan cepet ya. Gue suka dari back to retro, mereka langsung ngambil ke atas buat ngamanin satu Spirit River ya. Spirit River, Karena di midnya agak susah kalau misalkan mereka mau ngadu sama Princess Frost dan juga ada Sunbin yang zoningnya cukup kuat, dan mereka kan dia kan bisa pecahin itu kan, kayak lebih ngeburst dibandingkan Zoyu yang bakar-bakar. Iya. Jadi daripada nggak dapat yang di tengah, langsung ngambil yang di atas. Karena di sini result sangat-sangat terbalas. Jadi lu harus perhatiin bener-bener apa yang bisa lu dapetin. Ngaruh banget Spirit River di sana, entah di lain manapun ya. Ya. Dan dari dunia udah nyampe ke arah mid. Seorang Helios clear-nya cukup cepat juga. Tadi dia habis langsung buff kiri. Bahkan udah level 4 tadi ya. Semuanya diambilin dari campnya. Oh maksud gue masih level 3, sorry salah lihat. Dan sekarang baru ke arah biru. Zhuangzi bakal coba untuk ke Shadow bayangin ke arah Arlie-nya. Tapi Luban lawan Arlie sih harusnya nggak butuh terlalu banyak bantuan ya. Ya meskipun Arlie udah kena roket hilang setengah darah. Dan di mid kali ini Helios juga bakal coba untuk bantu clear lagi. Ini pasif banget ya. Atau mungkin di atas Dharmanya yang bisa keculik. Tapi dia udah nge-cover diri di belakang tower sih. Tapi ini untuk pro player ya, kayaknya emang fase yang kayak gini yang sering terjadi nggak sih? Jadi susah banget untuk nge-invade, susah banget untuk main agresif di early kayaknya. Jadi fokusnya fokus amanin result aja masing-masing. Belum ada cara buat main agresif banget. Ya, kayak nunggu kesalahan dari tim musuh gitu ya. Karena nggak tahu kenapa ya. Ini mungkin karena gue juga masih dari sistem ya. Iya. Tapi kebanyakan kalau gue mau coba main agresif, bahkan pakai alam seribu semua naik ke belakang, kebanyakan malah kepanis dibandingkan yang nge-react doang ya. Iya. Yang initiate yang lebih banyak kepanisnya kalau di early ya. Tapi kalau di late game mungkin bakal beda karena kita udah tahu powernya gitu. Ya, karena udah unggul juga mungkin kalau misalkan ada di late game. Kalau misalnya masih early, masih belum kebayang juga. Terlalu imbang ya, jadi kayak terlalu ambil resiko dan mau coba percobaan buat diving di depan, pengen ambil satu kill dari first blood-nya. Princess Force diambil dan mereka juga kehilangan satu. Main di sana. Ya karena udah ada ultimate juga Winter is Here dari Tatsuri. Jadi nuker mid lane sama class lane. Sedangkan dari Heliosnya terlalu jauh menurut gue untuk nge-cover tadi. Gak bisa dibantu juga sama Zhuangzi. Dan kali ini udah ada Sunbin atau 44 Ape yang bakal coba bantu Soleh. Solehnya di free farm sih dari Lubannya. Cukup nyeremin buat di late game nanti karena Luban bisa nge-carry gamenya. Ya Luban sakit banget dan dia emang gak terlalu single target, jadi lumayan gede juga jaraknya. Dan dia juga ada persenan darahnya serangannya. Jadi kalau misalkan kayak model-model Zhuangzi ini yang bikin build-nya itu ke arah tank, bisa bocor sama Luban. Bocor, jadi sakit banget. Dan ini dia Luban nih, coba digangguin sama Arlie yang maju di depan. Ini Lee ya namanya, bacanya ya berarti. LY atau Lee. Mana hero-nya Arlie, jadinya Lily ya kan? Arlie dari Lee itu kayak ini ya, kayak sengaja atau nggak sengaja jadi kayak ini, pantun gitu. Beterly dan Arlie gitu. Jadi pantun ya, ada rhyme-nya ya. Psycho masih bisa nge-coverin dan jadi dia fokus banget ke arah lane-nya. Salahnya di belakang, lagi diganggu dan dikecolong. Beberapa dari bornya di sisi jungle, lumayan. Ini buat Luban nih, buat kalian yang mau pakai Luban, kemudian skill yang paling umum dari Luban tuh ultimate basic attack, skill 1 basic attack, skill 2 basic attack. Karena Luban tuh pasifnya tiap kali dia pakai spell, apapun itu sebenarnya mau skill apapun, nggak peduli ulti 1-2, dia dapat pasif ya, dapat pasif yang bisa nge-spray ya. Iya, kayak gambling gitu. Cuma bakal fight, ada Dan from below yang masuk ke arah Tyrant, tapi masih ada Soleh yang free hit langsung. Coba tuh di lock oleh Tough, harus mundur karena tumbang di sana. Batrasa Effect gak ngebantuin, masih ada knock up juga, bahkan ditarik sama Mayin, mampu atur lari, tapi masih ada Arlie yang free hit. Dan 44F gak bisa untuk membantu timnya. Trading sangat diuntungkan untuk tim Back to Retro. 3 tanpa sama sekali pertukaran, tanpa korban jiwa semangka dari DDR ya. Jadi di sini keuntungannya juga sangat besar banget dan Jisung sendirian bisa amankan Tyrant di awal paling nggak sendirian banget. Dan ini gue happy banget harusnya lampunya buff dari Tyrant nih. Nah dia yang pengen main agresif buat early game.
satu, pakai ultimate, from below, Winter Injury masih 2-1. LY-nya free hit, dapetin Luban juga. Gue suka sama Tafnya sih, karena dia bakal langsung ganggu. Wah, ini juga artinya hampir aja, untung masih bisa ngedance dan balik ke arah belakang. Ini salah satu buat yang lain mau main marksman, tapi pengen mandiri ya. Arli di sana, jadi pilihan ada pergerakan di atas balls yang masih bisa lari, cukup low. Tadi Arli, kalau kalian mau pakai ini yang, kalau kalian nggak percaya sama temen, Iya itu bisa. takutnya romnya dark system gitu kan ya. Benar, Arli bisa benar. survive sendiri. Nih, yang nggak terlalu butuh di cover lah at least. Dia escape mekanismenya tinggi banget, gampang banget geser-geser, gampang banget buat lari ya. Iya, dan dia bener-bener flex banget, apalagi late game damage-nya udah sakit. Dan attack speed-nya juga kenceng buat Arli ini. Taf bener-bener aktif banget mainnya, bahkan udah tukeran sama Falah juga posisinya. Falah cuma buat nge-clear doang pakai Zoyu-nya, juga udah bertiga di arah atas buat dapetin tower dan nge-press Dharma. Ini agak susah kalau misalkan nggak di backup karena main bakal motong jalannya, dan towernya pun kebakar sama Zoyu. Udah di-cut juga di area jungle, masih ada time lapse dibuka, dan setengah darah sudah hilang. Taf masih bisa melarikan diri. Dan lama juga udah siap banget. Ini gue suka banget covernya, mereka punya body system yang kuat dari tim Back to Retro. Dan sini permainan rapi, permainan yang bagus banget untuk Back to Retro dari early yang mereka udah dapetin kemenangan di Fight Tyrant ya. Dia recall, pas banget gak kena damage juga sama 45F-nya. Wow, Tafnya, dia sekat sih dari Taf. Iya. Terus dia recall-nya kayak terang-terangan gitu. Di sini recall mesti hati-hati ya, lumayan lama Mbak ini. Dan ada pergerakan lagi dari gangguan untuk rebutin monster jungle nih. Masih aman, dan ini nggak bakal dikasih. Ini kebanyakan yang gue lihat ya, dibandingkan ranked orang pada fokus ke arah overlord kan. Ini rata-rata Tayan dulu jagain overlord yang selain. Dan Lee dikejarin. Ya untuk di early ya, di early emang buff perang ini mereka butuhkan. Coba kalau misalkan di atas menit 10 sih biasanya udah ke overlord tuh. Overlord fokus Buat ya. buat nge-press, ngambil naganya, buat dapetin towernya. Karena kalau misalkan ke-press juga lu punya buff perang buat apa gitu kayak. Karena kuat banget, udah 60% kan naik 10%. Kalau Dari misalkan kebanyakan- di menit 10. Dari kebanyakan selalu ambil Tyrant, lu punya power buat jagain supaya nggak ada peperangan di area overlordnya. Jadi itu betul. lawan nggak ada yang berani ya untuk ambil overlord juga. Karena otomatis bakal susah buat perang dengan buff dari Tyrant. Iya, dan clear juga jadi cepat, movementnya juga lebih cepat kalau misalkan lu ambil buff Tyrant. Dan kali ini cukup free farm juga. Di atas bakal ada perang lagi. Dimana 3 orang udah menjaga arah tower bagian atas. Dharmanya harus tukar ke arah mid. Ini kalau misalkan ada yang off guard sedikit, bisa banget ditarik lagi sama Dead from Below-nya dari Elam. Ya, itu ultimate-nya buat yang nggak tahu ya. Ultimate Elam bisa narik gitu. Bisa geser, dia bisa lumayan. Jadi hiu tuh bagus banget geserannya. Soleh banget, diambil 2 hero down dengan Tatsumi juga dikejar 3 hero down sekarang 44M. Tinggal sendirian juga dari Balas, masih cukup kuat. Balas lari ke belakang, bagian belakang ambil heal-nya aja. Tapi belum ada pertukaran sama sekali dan Tafnya cuma sekerat doang. Tapi dia nggak mati. Gue nggak ngerti gimana caranya LW-nya dapat 2 ngedorong di ulti. Dan ini lama cuma lam split push tau gak lu, kayak yang nggak kelihatan lam yang ngebantai-bantai kayak di ranked. Dan nggak bisa untuk di counter. Atronis lihat maju ke arah belakang, ditarik dengan Dead from Below, udah hilang setengah darah, masih ada Slash coba untuk disat-sat, tapi ternyata Helios gak cukup damage untuk melawan Jisong. Ini udah kalah di 25.000 dan network gold dari harusnya dari tim Alter Ego ketinggalan jauh. Lee luar biasa banget sebenarnya. Dan itu surprise inisiasi yang dilakukan sama Lee ya. Padahal dia marksman ya, seharusnya jadi damage boost, tapi dia ngebuka fight yang benar-benar bagus banget. Ya ini Geser 2 sekaligus tadi. langsung kedorong 2 ya kan. Iya. Jadi dia juga nggak bisa di-hit juga proyektil dan Tafel langsung follow up. Tadi berdua juga sama si Zhuangzi-nya. Jadi kalau misalkan mau dikasih sisi pun udah ada butterfly effect atau ultimate dari Zhuangzi buat ngelepas ke kontrol itu. Dan ini Falah juga ngasih zoning yang bener-bener sakit. Kalau misalkan lo injek apinya, lo kebakar gitu kan ya. Itu haru yang paling gue benci kalau ketemu sih. Wait, main nih. Double kill lagi. Double kill lagi dapetin Princess Force dan juga 44F ya di situ. Tatsuri dan juga 44F. Dan belakang sendirian dari Lam ya. Jisong masuk ke dalam. Pengen dapetin 1 doang, dapetin 1. Kayaknya bisa keluar mungkin. Jisongnya masih bisa, masih punya minion di bagian depan. Jisong masih bisa lari ke belakang juga dan bisa zoning sama Zoyu. Udah dapetin tower belakang ya di dalam base. Let's play hide and seek. Wah ini nggak ada perlawan, ini 1 ya. Dan beda goldnya udah lumayan jauh banget. Mau 23.000 dari tim Alter Ego. Dan Ini yang gua harap tadi apa? cukup surprise sebenarnya orang-orang bilang Alter Ego ini tim yang kuat ya. Karena emang kepikiran gue BTR sih emang kuat banget ya. BTR kuat banget. Dan dia dapat lam juga sih. Dapat Lam juga. Yang mana sebenarnya nggak menjamin, tapi kelihatan eksekusinya bagus dan balas di tendang bagian belakang. Lee yang udah bisa ngangkat game sendirian, solo kill dari Lee. Psycho-nya ya, cuman ngebantuin aja. Tapi Lee udah bener-bener terlalu kuat untuk saat ini.
Perbedaan gold udah mulai kerasa ya. Udah mau menit 10 dan tadi malah posisi Dharmanya yang deket tembok yang ngebuat ya dia nggak bisa ngedorong juga tadi posisinya karena bisa di autumn storm didorong balik sama Lee-nya. Bahkan dari Principals masih belum terlihat bisa melakukan apapun. Dia punya ultimate tapi nggak bisa nge-clear juga. Dan ini juga damage apinya ke tower guys, kalau misalnya kalian nggak tahu. Iya, Jadi itu ngebakar tower dan ngebuat pemain dari Alter Ego harus mundur. Dan kali ini main bakal coba untuk open space lagi ke arah kawan-kawannya. Di saat yang sama juga Lam bakal coba untuk mendapatkan buff Tyrant kembali. Dicuekin, bener-bener Overlord-nya nggak diambil. Menit 10 pun ini ngambil buff perang lagi. Tapi kemungkinan besar kalau dalam kondisi sekarang lu ambil Tyrant, lu bisa jaga Overlord nggak bakal keambil lawan. Dan diambil sama lawan pun kayak lawan nggak bisa buat nge-push juga nggak sih? Naganya bisa di-clear dengan mudah banget karena perbedaan gold yang jauh. Jadi lu bisa pakai buff untuk menjaga Overlord-nya. Ini buat yang nggak tahu, kita kasih tahu sekali lagi. Ini kita rata-rata nggak bakal bisa ambil dua sekaligus, Overlord sama Tyrant, karena ada Primal Bond ya. Iya, turun damage ketika lu udah ngambil salah satunya. Dan itu turunnya setengah, 50%, dan itu gede banget. Ada durasinya sih, jadi masih bisa ditungguin. Mungkin setelah durasi Primal Bond-nya habis, lu bisa langsung ambil nanti ya. Dan itu buffnya juga udah habis berarti. Oh, ini udah ada Iya, habis. Primal Bone-nya habis, buffnya juga udah habis. Jadi lo nggak bisa, sebenarnya bisa buat diambil di saat yang sama, Tapi cuma berat. itu berat banget. Berat bisa banget. kena steal. Bisa kena steal, dan smite lawan lebih efektif dibanding smite dari yang ada Primal Bond-nya ya. Baru setengah. Wah ini tuh udah seenak jidat ya dari Tafsnya sendiri tuh buka map dia berani banget dan bisa kabur memang. Di bawah juga udah dibukain lagi space-nya, didorong terus minion wave-nya dan dibayang-bayangin seperti udah kata Anonim bilang tadi, nggak bakal dikasih buat ngambil Void Lord-nya. Arli ya, udah mulai pede banget. Ada pergerakan dua pemain di bagian depan, terpaksa pakai flashnya langsung kabur ke belakang aja. Dan ada pergerakan dari Jisong, Lamnya, keberapa satu, ada Luban yang di-kill duluan. Di balik depan tower, sekarang Dharma yang mati. Tabrakan sekali lagi dari Lamnya, mulai agresif, pakai ultimate ke depan dan bakal ambil 4 pemain sekaligus. Tanpa ada perlawanan sama sekali dari Alter Ego. Kristala pun langsung diamanin, masih ada minion wave dari arah bawah, membuat game pertama seharusnya akan ditutup untuk back to retro tanpa perlawanan bisa dibilang, karena dari Alter Ego kayak nggak bisa ngejawab apapun yang udah dikasih sama back to retro. Purely one-sided game. One-sided game. Serius. 15 dibanding 1 secara kill. Network dari awal kemenangannya buat BTR ya. Mereka bener-bener dominan. Kita nggak pernah tahu powernya Alter Ego kayak gimana nih. Tapi BTR-nya masih sangat unggul sih. Iya, ini dari